Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar sekarang ini? Semoga di suasana akhir bulan Ramadan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selama bulan Ramadan, biasanya minat untuk melaksanakan pernikahan menurun. Baru pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, peristiwa pernikahan mulai bergeliat lagi. Dan setelah hari raya, pernikahan kembali ramai. Biasanya pada bulan Syawal hingga bulan Zulhijjah atau bulan haji, grafik peristiwa pernikahan di KUA meningkat sangat tajam. Apalagi di sebagian masyarakat Indonesia masih mengenal bulan baik untuk menikah. Nah, di bulan-bulan baik itulah pernikahan banyak terjadi. Teman-teman, pada video saya yang lalu, saya telah menjelaskan tentang besarnya biaya nikah di KUA. Video tersebut banyak mendapat respon dan komentar dari penonton. Dari beberapa komentar yang masuk, ternyata masih banyak terjadi pembayaran biaya nikah melebihi dari ketentuan resmi. Padahal biaya resmi pernikahan adalah gratis jika nikahnya di KUA dan Rp600.000 jika nikahnya di luar KUA. Ada banyak informasi yang disampaikan kepada saya tentang besarnya biaya nikah ini, tidak seperti apa yang disampaikan dalam video saya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan memberikan beberapa tips agar kita tidak saling berburuk sangka satu dengan lainnya. Berburuk sangka yang saya maksud adalah terkait dengan pembayaran biaya nikah ini. Baiklah teman-teman, simak penjelasan saya berikut ini secara berurutan agar sekali lagi tidak ada fitnah di antara kita terkait dengan biaya nikah yang ditarik oleh KUA kecamatan. Yang pertama, pastikan pengurusan berkas-berkas persyaratan nikah dilakukan sendiri oleh calon pengantin atau keluarganya. Artinya, pengurusan surat-surat tersebut tidak melalui perantara atau orang lain. Yang kedua, ikuti alurnya mulai dari laporan kepada Ketua RT atau RW atau Pak Dukuh, kemudian dilanjut ke kelurahan atau kantor kepala desa. Di sebagian wilayah, untuk urusan pernikahan ini ditangani oleh Mudin. Yang ketiga, jika ada biaya yang ditarik, mulai dari RT hingga kelurahan, dipastikan itu sesuai dengan peraturan yang ada, baik aturan yang dibuat oleh kelurahan yang berupa keputusan lurah atau keputusan kepala desa, maupun aturan-aturan di atasnya yang dibuat oleh pemerintah daerah atau bupati. Yang keempat, setelah berkas-berkas persyaratan nikah diperoleh semuanya, silakan buka website pendaftaran nikah online melalui laman simkah.kemenag.go.id. Lakukan pendaftaran online melalui laman tersebut. Dan juga melakukan pendaftaran di aplikasi LCMIL untuk mendapatkan edukasi terkait kesiapan nikah dan hamil. Jika mengalami kesulitan
atau kendala terkait dengan pendaftaran online, baik SIMKAH maupun LCMIL, silakan teman-teman datang langsung ke KUA Kecamatan. Kemudian, setelah tadi melakukan pendaftaran online, calon pengantin dan walinya datang ke KUA untuk melakukan konfirmasi dan pemeriksaan berkas oleh penghulu KUA. Langkah yang kelima, kalau misalnya datang ke KUA ada yang mengantar, apakah itu Pak Mudin atau yang lainnya membutuhkan uang transport, hal itu menjadi tanggung jawab keluarga calon pengantin. Jadi, biaya transport ini jangan dimasukkan dan dihitung sebagai biaya nikah yang dipungut oleh KUA. Langkah yang keenam, setelah proses pemeriksaan berkas dinyatakan sudah cukup, maka penghulu akan memberikan kode billing untuk membayar biaya nikah langsung ke bank jika pernikahannya dilaksanakan di luar KUA. Sedangkan apabila nikahnya dilaksanakan di KUA, tidak ada biaya apapun yang dipungut oleh KUA, alias gratis. Langkah yang ketujuh, dalam masa menunggu hingga pelaksanaan pernikahan, calon pengantin diminta untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara klasikal atau mandiri. Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Jika teman-teman mengalami kesulitan pengaturan waktu terkait dengan bimbingan perkawinan ini, silahkan dikomunikasikan dengan KUA tersebut. Langkah yang ke-8, sampai tiba waktunya pelaksanaan akad nikah, penghulu akan datang ke tempat pelaksanaan pernikahan, baik itu di rumah maupun di gedung pertemuan. Tidak ada lagi tambahan biaya yang diberikan kepada penghulu. Tidak ada istilahnya uang transport yang harus diberikan kepada penghulu. Jika ada orang lain yang meminta uang transport dengan alasan untuk penghulu yang menghadiri, bisa dipastikan itu tidak benar. Langkah yang ke-9, akad nikah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengantin akan mendapatkan 2 buku nikah masing-masing untuk suami dan istri. Secara teknis, penyerahan buku nikah ini bergantung situasi dan kondisi KUA yang bersangkutan. Apakah buku nikah tersebut langsung diserahkan setelah akad nikah atau menunggu beberapa hari kemudian? Namun, pada umumnya, buku nikah diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah. Jika ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan buku nikah diserahkan secara langsung saat itu juga, silakan dikomunikasikan dengan penghulu yang menghadiri akad nikah. Langkah yang ke-10, sekali lagi, untuk urusan biaya nikah ini hanya dibayarkan sekali pada saat sebelum pelaksanaan akad nikah, yaitu Rp600.000 jika dilaksanakan di luar KUA dan Rp0 jika pelaksanaannya di KUA Kecamatan. Jika terjadi di KUA masih melakukan penarikan biaya nikah melebihi ketentuan tersebut, bisa dilaporkan ke pengaduan masyarakat atau Dumas, Kemenak Kabupaten atau Kota, atau ke kantor wilayah Kementerian Agama, atau langsung
kepada pengaduan masyarakat di Kemenak Pusat. Teman-teman, demikian penjelasan singkat saya sebagai tambahan dari video saya terdahulu tentang biaya nikah di KUA. Semoga video ini memberikan kejelasan kepada semua pihak terkait berapa sebenarnya biaya nikah di KUA saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.